Di bulan suci Ramadan, ada satu ibadah yang selalu dinantikan oleh umat Islam, yaitu sholat tarawih. Tapi, tahukah kalian bagaimana sejarah sholat tarawih ini bermula? Apakah di zaman Rasulullah sholat ini sudah dilakukan secara berjamaah? Dan mengapa jumlah rakaatnya berbeda-beda di berbagai tempat? Di video ini, Cahaya Kisah Islami akan mengupas perjalanan sejarah sholat tarawih, mulai dari masa Rasulullah, hingga berkembang di zaman para khalifah. Simak video ini sampai akhir, dan temukan bagaimana ibadah ini menjadi salah satu amalan istimewa di bulan Ramadan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung Cahaya Kisah Islami. Bismillah, mari kita mulai. Sholat tarawih merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan atau dikenal dengan istilah Qiyamu Ramadan. Ibadah ini memiliki banyak keutamaan yang didasarkan pada hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Sholat tarawih merupakan ibadah khusus yang hanya dilaksanakan di malam hari selama bulan Ramadan, tepatnya setelah sholat Isya, dan sebelum sholat witir. Hukumnya adalah sunnah bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam hadits di atas. Selain itu, anjuran untuk melaksanakan sholat tarawih juga disebutkan dalam hadits lain dengan redaksi berbeda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, tanpa mewajibkannya. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Muslim. Mayoritas ulama sepakat bahwa frasa "Kamar Ramadlana" dalam hadits ini mengacu pada sholat tarawih. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait dengan jenis dosa yang diampuni berdasarkan hadits ini. Menurut Al-Imam Al-Haramain, yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil, sementara dosa besar hanya bisa dihapus melalui taubat yang tulus. Di sisi lain, Imam Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa kata "ma" dalam hadits tersebut bersifat umum dan mencakup semua jenis dosa, baik yang kecil maupun besar. Sholat tarawih pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ke-23 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu, beliau tidak selalu mengerjakan sholat tarawih di masjid, tetapi juga di rumahnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam Rasulullah melaksanakan sholat di masjid, lalu beberapa orang mengikuti beliau. Malam berikutnya, jamaah semakin bertambah. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul lebih awal, tetapi Rasulullah tidak keluar menemui mereka. Keesokan paginya, beliau bersabda, "Aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan. Namun, aku tidak keluar menemui kalian karena aku khawatir sholat ini akan diwajibkan bagi kalian." Hal ini terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah mengerjakan sholat tarawih di awal-awal Ramadan. Namun, ketika beliau melihat antusiasme para sahabat yang begitu besar, beliau memilih untuk tidak keluar ke masjid pada malam ketiga atau keempat. Keputusan tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, beliau khawatir jika ibadah ini menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam, yang bisa menjadi beban bagi generasi setelahnya. Meskipun para sahabat memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah, tidak ada jaminan bahwa generasi setelah mereka akan memiliki ketekunan yang sama. Kedua, beliau ingin menghindari munculnya anggapan bahwa sholat tarawih adalah ibadah wajib hanya karena sering dilakukan oleh Rasulullah. Dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari dijelaskan bahwa sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu
alaihi wasallam menekuni suatu amal kebaikan dan umatnya mengikutinya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kewajiban bagi mereka. Dari hadis di atas dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, Nabi Muhammad hanya melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid selama 2 malam. Setelah itu, beliau tidak hadir karena khawatir sholat ini akan diwajibkan bagi umatnya. Kedua, sholat tarawih memiliki status sunnah, mengingat Nabi sangat menganjurkan dan mencontohkannya kepada para sahabat. Ketiga, hadis tersebut tidak memberikan rincian jumlah rakaat sholat tarawih yang harus dilakukan. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam menjalankan sholat tarawih secara individu atau dalam kelompok kecil tanpa ada ketetapan jumlah rakaat. Namun, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menginisiasi sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam untuk menjaga kekompakan umat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdil Qari, Sayyidina Umar melihat kaum muslimin sholat dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, beliau mengumpulkan mereka agar mengikuti satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Setelah kebijakan ini diterapkan, Umar pun menyatakan bahwa ini adalah bid'ah yang baik, yaitu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi tetapi memberikan manfaat bagi umat Islam. Terkait jumlah rakaat sholat tarawih, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan sebagian besar ulama Maliki sepakat bahwa sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat tanpa witir. Pendapat ini didasarkan pada praktik Sayyidina Umar bin Khattab serta para sahabat lainnya. Hadis dari Yazid bin Ruman menyebutkan bahwa umat Islam pada zaman Umar melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Hadis lain dari Sa'ib bin Yazid juga menegaskan bahwa pada zaman Umar, kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa jumlah rakaat tarawih adalah 20, ada perbedaan pandangan di kalangan mazhab Maliki. Beberapa ulama Maliki, berdasarkan riwayat dari Imam Malik bin Anas, menyebutkan bahwa di Madinah sholat tarawih dilakukan sebanyak 36 rakaat. Imam Malik sendiri lebih cenderung memilih 8 rakaat, tetapi mayoritas pengikut mazhab Malik lebih sejalan dengan pendapat mayoritas ulama lainnya yang menyepakati 20 rakaat. Dengan demikian, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah yang dimulai sejak zaman Umar bin Khattab memiliki dasar yang kuat dalam hadis. Kesepakatan para sahabat dan ulama setelahnya menunjukkan bahwa sholat tarawih dengan 20 rakaat merupakan praktik yang sudah menjadi ijma, kesepakatan, umat Islam. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam jumlah rakaat, yang terpenting adalah tetap menjalankan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan sebagai bagian dari ibadah sunnah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Subhanallah, begitu luar biasa perjalanan sejarah sholat tarawih. Dari masa Rasulullah yang melaksanakannya secara berjamaah hanya beberapa malam, kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkannya sebagai ibadah berjamaah di masjid, hingga berkembang dengan jumlah rakaat yang beragam di berbagai belahan dunia. Meski ada perbedaan dalam jumlah rakaat, satu hal yang pasti, sholat tarawih adalah amalan istimewa yang penuh keutamaan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, mari manfaatkan momen Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan sholat tarawih, baik di masjid maupun di rumah. Yang terpenting bukanlah jumlah rakaatnya, tetapi keikhlasan dan kekhusyukan dalam beribadah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqamahan dalam beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di video berikutnya.